Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar. Di dalam kitab Fadhail Amal diterangkan bahwa di antara malam-malam bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, yang merupakan malam yang penuh keberkahan dan kebaikan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, yang sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sungguh beruntung orang yang memperoleh kesempatan untuk beribadah di malam itu, seolah-olah ia telah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, yang terdapat dalam kitab Durrul Mansur, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar telah dikaruniakan kepada umat ini, yaitu umat Muhammad SAW, dan tidak dikaruniakan kepada umat yang lain. Sebab-sebab turunnya Lailatul Qadar menurut beberapa hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah merenung tentang usia umat-umat terdahulu yang panjang-panjang, sedangkan usia umat beliau pendek-pendek. Hal ini menyebabkan Rasulullah SAW merasa sedih, karena amal-amal umat beliau yang berusia pendek-pendek itu mustahil dapat menandingi amal-amal umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Maka untuk menghibur hati Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan malam Lailatul Qadar kepada umat ini. Yang kedua, riwayat lain mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabatnya, seorang yang sangat soleh dari kalangan Bani Israel, yang telah menghabiskan hidupnya untuk berjihad selama 1000 bulan. Mendengar hal ini, para sahabat merasa iri, karena mereka merasa tidak mungkin mencapai hal seperti itu. Maka Allah pun menganugerahkan malam Lailatul Qadar ini kepada mereka sebagai penggantinya. Yang ketiga, dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah SAW pernah menyebut 4 orang yang sangat soleh di kalangan Bani Israel, yang menghabiskan hidupnya selama 80 tahun berturut-turut dengan beribadah kepada Allah, menyembahnya, dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka itu adalah Nabi Ayub alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Hizkil alaihissalam, dan Yusa alaihissalam. Mendengar kisah ini, para sahabat pun merasa takjub. Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam membacakan surat Al-Qadar yang menyebutkan keberkahan malam yang istimewa ini. Di dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan berbagai keutamaan Lailatul Qadar di dalamnya. Jadi, hadis-hadis mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar sebenarnya tidak perlu disebutkan lagi. Namun karena begitu banyaknya hadis mengenai hal ini, maka akan disebutkan beberapa hadis saja. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdiri untuk sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, dengan keyakinan yang sempurna dan harapan yang ikhlas untuk memperoleh ganjaran, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. At-Targhib.
Perkataan berdiri dalam hadis di atas maksudnya adalah melaksanakan sholat. Juga diperintahkan di dalamnya untuk melakukan ibadah lain, seperti membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Maksud mengharapkan pahala adalah tidak berdiri karena riya atau niat yang salah, tetapi berdiri dengan ikhlas semata-mata mengharap keridhaan Allah dan dengan niat mendapat pahala darinya. Imam Khattabi rahmatullah alaih berkata bahwa iman dan ihtisab maksudnya berdiri dengan hati yang penuh gembira tanpa merasa terbebani sambil meyakini pahalanya. Dan ini merupakan hal yang jelas bahwa sebanyak mana keyakinan seseorang terhadap pahala, maka sebanyak itu pula akan merasa mudah dalam menghadapi kesusahan beribadah. Hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu an berkata, ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah tiba bulan ini di hadapan kalian, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang darinya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Dan tidaklah seseorang itu terhalang dari kebaikan, melainkan orang yang benar-benar terhalang atau bernasib buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah At-Targhib. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Jika tidak, akan aku penuhi dadamu dengan berbagai kesibukan, dan kefakiranmu tidak akan pernah terhapus. Pengalaman setiap hari merupakan saksi yang adil atas kebenaran sabda Rasulullah SAW ini. Hadis yang ketiga dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia dengan sekumpulan malaikat lainnya, lalu berdoa memohonkan rahmat untuk setiap hamba Allah yang sedang berdiri salat malam atau duduk sambil berzikir kepada Allah. Kemudian pada hari Idul Fitri, Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat, lalu berfirman, wahai malaikat-malaikatku, apakah ganjaran bagi orang yang telah menyempurnakan pekerjaannya? Mereka menjawab, wahai Allah, sepatutnya lah ganjaran yang penuh diberikan kepada mereka. Maka Allah menjawab, wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya hamba-hambaku ini, laki-laki dan perempuan, telah menyempurnakan kewajiban yang diberikan ke atas mereka. Kemudian mereka pun keluar menuju lapangan tempat sholat Idul Fitri dan meninggikan suara untuk berdoa kepadaku. Aku bersumpah demi kemuliaanku, kemegahanku, kehormatanku, ketinggianku, dan kedudukanku yang tertinggi, pasti aku akan mengabulkan doa orang-orang ini. Kemudian Allah berfirman kepada manusia, kembalilah kamu sekalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian dan menggantikan keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang itu pun kembali ke rumah dengan memperoleh ampunan atas dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Baihaqi, Syu'abul Iman. Dalam kitab Ghaliyatul Mawa'iz, Syekh Abdul Qadir Jalani telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam kitabnya Gunyah bahwa para malaikat dengan perintah Jibril alaihissalam menyebar ke semua arah. Maka tidaklah di setiap rumah, hutan yang besar atau yang kecil, atau kapal laut yang di dalamnya terdapat orang-orang beriman, melainkan para malaikat itu mendatanginya
untuk bersalaman dengannya. Namun mereka tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing, babi, atau orang yang junub, yang berbuat haram, atau gambar makhluk hidup. Banyak sekali rumah-rumah orang Islam yang dipenuhi oleh gambar-gambar makhluk hidup, semata-mata untuk menghiasnya, sehingga mereka terhalang dari nikmat dan rahmat Allah yang begitu besar karena perbuatannya sendiri. Terkadang hanya seorang saja yang memasang gambar tersebut, namun perbuatannya itu menyebabkan terhalangnya malaikat rahmat memasuki rumahnya, sehingga seluruh anggota rumah itu juga terhalang dari mendapatkan rahmat tersebut. Hadis yang keempat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Al-Mishkat. Setiap orang hendaknya terus berusaha dan mencari malam Lailatul Qadar sepanjang tahun pada setiap malam. Apabila tidak mungkin, maka carilah pada bulan Ramadan. Apabila ini masih dianggap sulit, anggaplah Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir sebagai harta karun yang harus kita peroleh. Apabila ini masih dirasa berat, maka setidaknya dicari pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apabila ini juga tidak mungkin, maka carilah pada malam ke-27 dan anggaplah ini sebagai harta karun. Apabila seseorang beruntung mendapatkannya, maka hal itu tidak dapat dibandingkan dengan segala kenikmatan dan kesenangan duniawi. Tetapi apabila ini juga tidak kita dapatkan, setidak-tidaknya kita mendapatkan pahala, khususnya mengerjakan sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid. Inilah yang harus dikerjakan oleh setiap orang sepanjang tahunnya. Maka betapa besarnya pahala sholat berjamaah yang akan kita dapatkan. Inilah kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada orang yang mengamalkan agama. Apabila dia telah berusaha namun tidak berhasil, maka karena usahanya tersebut, dia pasti akan mendapatkan pahala. Hadis yang kelima, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata, suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahu kami mengenai Lailatul Qadar. Tetapi sayang, waktu itu terjadi pertengkaran di antara dua orang Islam. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, aku keluar untuk memberitahu kapan munculnya Lailatul Qadar. Tetapi sayang, si fulan dan si fulan saling mencaci, sehingga penentuan mengenainya telah diangkat. Barangkali hal itu lebih baik bagi kalian, maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW telah menerangkan bahwa riba yang paling buruk dan kotor adalah merusak nama baik orang lain. Namun di saat kita dalam pertengkaran yang memuncak, sama sekali tidak mempedulikan kehormatan orang lain dan tidak menyadari tentang firman Allah dan sabda Rasul-Nya yang benar mengenai hal ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah saling menghujat di antara kalian, karena dengan hal itu akan hilang kehormatan dan kekuatan kalian. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Mereka yang setiap saat senantiasa berpikir untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, hendaknya kini duduk menyendiri sambil merenung betapa dia sedang merugikan dirinya sendiri
dan betapa hinanya dia dalam pandangan Allah karena perbuatan-perbuatannya yang kotor dan tercela itu, sehingga nampaklah kehinaan dirinya di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memutus tali silaturahmi dengan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari, kemudian dia mati dalam keadaan demikian, maka ia akan langsung masuk neraka. Na'udzubillah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, pada hari Senin dan Kamis, amalan-amalan manusia akan dibawa ke hadapan Allah. Dengan rahmat Allah, selain orang musyrik, dosa-dosa mereka senantiasa diampuni, kecuali dosa dua orang yang saling bertengkar. Mengenai ampunan bagi mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku tangguhkan pengampunan untuk mereka, sehingga mereka berdamai. Dalam hadis lain dikatakan bahwa setiap hari Senin dan Kamis, amalan-amalan manusia akan dibawa ke hadapan Allah. Pada hari itu, orang yang bertobat, maka tobatnya akan diterima, dan orang yang meminta ampun, maka akan diampuni. Kecuali orang-orang yang bertengkar satu sama lain, mereka akan dibiarkan dalam keadaan demikian. Hadis yang ke-6 dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW menjawab, Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan Ramadan, pada 10 yang terakhir, pada malam-malam yang ganjil, atau malam ke-21, ke-23, 25, 27, 29, atau malam terakhir Ramadan. Siapa saja yang berjaga malam untuk beribadah dengan iman dan berniat mengharapkan pahala di malam itu, maka diampunilah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu adalah malam itu terasa sunyi, sepi, penuh ketenangan, serta bercahaya, tidak panas dan tidak dingin, seolah-olah bulan yang memancarkan cahaya terang. Pada malam itu, bintang-bintang di langit tidak kelihatan memanah setan-setan. Keadaan ini tetap demikian hingga datangnya waktu subuh. Tanda-tanda lain adalah matahari akan naik tanpa memancarkan cahaya terang, muncul seolah-olah seperti bulan purnama. Pada hari itu Allah mengharamkan setan naik bersama-sama matahari. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, Durrul Mansur. Tanda-tanda khusus yang disebutkan dalam hadis itu adalah terbitnya matahari tanpa disertai cahaya yang menyilaukan. Tanda-tanda ini banyak disebutkan dalam hadis. Selain itu, tanda-tanda lainnya ada yang sering kita jumpai dan ada juga yang jarang kita jumpai. Abdah bin Abi Lubabah radhiyallahu an berkata, pada malam yang ke-27, saya merasakan air laut terasa manis. Ayub bin Khalid rahmatullah alaih berkata, saya mempunyai keperluan untuk mandi, dan saya mandi dengan air laut. Maka saya rasakan air laut begitu manis. Ini terjadi pada malam ke-23. Beberapa orang masyayikh menulis bahwa pada malam Lailatul Qadar, segala sesuatu akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pohon-pohon kelihatan rebah ke bumi, kemudian bangun seperti keadaan semula. Namun ini semua berhubungan dengan pengalaman rohaniyah yang tidak bisa dirasakan oleh setiap orang. Hadis ke-7 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, seandainya aku mengetahui malam Lailatul Qadar, doa apakah yang harus kubaca? Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibul afwa, fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf
dan engkau menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Al-Mishkat. Doa ini begitu ringkas. Jika seseorang memohon agar Allah dengan rahmat-Nya mengampuni dosa-dosanya, maka apabila orang itu telah dimaafkan, permohonan apa lagi selain itu yang diharapkan? Sufyan As-Tsauri rahmatullahi alaih berkata, bahwa menyibukkan diri dengan berdoa pada malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada bentuk ibadah lainnya. Ibnu Rajab rahmatullahi alaih mengatakan, jangan hanya berdoa, tetapi mengumpulkan ibadah lain yang utama, seperti membaca Al-Quran, sholat, berdoa, muraqabah, dan sebagainya. Untuk itulah semua amalan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, dan pendapat inilah yang lebih dekat dengan hadis sebelumnya, yaitu mengenai keutamaan sholat, zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah sahabat, demikianlah tadi beberapa hadis yang berhubungan dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Amin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.